Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan Bung Ropan dan kita akan bicara mereview hasil pertandingan di leg pertama babak semifinal UCL yang berlangsung di Anfield dini hari. Di mana kita tahu Liverpool akhirnya berhasil menghajar tim kuda hitam, tim yang disebut penuh kejutan di babak fase knockout ini. Villarreal, The Yellow Submarine ini tenggelam di Anfield. Mereka tidak bisa bermain sebagaimana yang diharapkan. Sangat mengecewakan tentunya bagi pelatih Unai Emery. Saya sudah katakan kemarin dalam video saya, kemenangan bagi Liverpool hanya soal waktu saja. Dan jika mereka bermain bertahan dengan parkir tronton atau bus yang ada di sana, mereka akan dikubur di Anfield. Dan itu menjadi kenyataan. Bahkan ini penampilan terburuk yang terjadi dengan Villarreal ketika mereka ikut di kancah level Eropa. Hanya satu kali tembakan atau sebiji tembakan yang mereka lakukan off target pula. Tidak ada on target sama sekali. Ini memang di luar perkiraan dari Emery. Dan semenjak Emery menjadi pelatih, baru kali ini dia mendapatkan timnya tidak bisa menembak lebih dari 2 tembakan. Tidak ada on target sama sekali. Makanya ini kecewa sekali. Liverpool bukan Juventus. Liverpool bukan Bayern Munchen. Oke, mereka bisa melakukan hal yang bagus. Villarreal ketika melawan Juventus di Turin dan juga dengan Munchen di Allianz Arena. Tetapi tidak dengan Liverpool karena sangat berbeda. Mereka menghadapi tim asuhan Jurgen Klopp ini yang punya lini serang yang kuat. Bahkan yang terbaik di Eropa saat ini. Dengan 3 pemain mereka yang membuat 51 gol di IPL dari 85 gol yang dibuat Liverpool pada musim ini. Salah dengan 22 gol, Jota dengan 15 gol, Mane dengan 14 gol. Kita tidak menghitung pemain-pemain lainnya yang juga membuat banyak gol. Firmino misalnya dengan 5 gol, Origi ada 3 gol di sana, Luis Diaz juga ada 3 gol. Jadi memang berbeda kelas Liverpool dibandingkan dengan Juve dan dengan Munchen. Itu tidak boleh disamakan. Kalau ada yang mengatakan ini sepak bola mereka bisa membuat kejutan, berat bagi saya untuk melihat cara bermain mereka. Kalau mereka bermain seperti ini di leg kedua pada tanggal 5 Mei akan datang, walaupun bermain di markas mereka di Stadion Della Ceramica, mereka tetap akan kalah melawan Liverpool. Paling tidak imbang saja melawan Liverpool karena mereka pasti akan memilih untuk bertahan dengan counter attack. Sekarang Liverpool itu unggul dengan 2 gol. Paling tidak Liverpool cukup imbang atau kalah 1-0, kalah 2-1, kalah 3-2, lolos ke final. Jadi satu kaki Liverpool sekarang itu sebenarnya sudah di final. Ya akan bertarung nantinya di Stade Franc ya, di Saint-Denis di Prancis untuk melawan siapapun di antara Madrid dan City. Dan pasti Villarreal tidak akan mau bermain secara terbuka. Kalau mereka memilih untuk bermain terbuka karena dengan ketinggalan 2 gol di Anfield yang mereka alami, mau tidak mau mereka harus bikin 3 gol ke gawang Alisson Becker untuk bisa langsung lolos. Atau paling tidak 2 gol. Nah ini sulit kalau mereka bermain seperti dini hari. Tidak berkutik, tidak berdaya sama sekali. Tidak memperlihatkan cara bermain mereka ketika mereka bisa mengalahkan Juventus 3-0 di Turin. Atau mampu menahan imbang Munchen 1-1 di Allianz. Dan itu tidak terlihat sama sekali. Mereka tidak berkembang bermain dengan Liverpool. Karena kalah di level mereka kalah. Secara kualitas di semua lini mereka itu kalah dengan Liverpool. Dan itu terlihat. Hanya 24% penguasaan bola. Sangat kecil. Ya, dengan 76% dari Liverpool. Bahkan saya sudah bilang tadi mereka cuma menembak 1 ini terburuk di dalam sejarah mereka untuk ikut di level Eropa. Ini pertama kali mereka alami. Dan juga pertama kali dialami oleh Unai Emery. Sebagai pelatih dia tidak pernah mendapatkan, baik ketika berada di Arsenal pun, atau di Paris Saint-Germain, atau sebelumnya di Valencia, atau sebelumnya di Sevilla, bahwa timnya hanya mendapatkan 1 tembakan tanpa on target. Ini mengecewakan. Tamparan bagi Unai Emery. Karena memang jelas ini berbeda. Mereka datang ke Anfield dengan tim yang sangat kuat. Bukan saja bertahan yang bagus dilakukan oleh Van Dijk, Konate dengan Trent dan juga dengan Robos, termasuk dengan penjaga gawang Alisson Becker.
tapi kualitas di tengah juga memang kalah. Yang Dani Parejo, kemudian Etienne Capo, ada Francis Coquelin di sana, Giovanni Lo Celso, kalah secara kualitas di tengah. Didominasi habis oleh pemain-pemain Liverpool. Belakang mereka paling tidak hanya ingin bertahan, dan itu cara terbaik memang yang harus dilakukan oleh Villarreal, bahwa hanya dengan bertahan untuk tidak banyak kebobolan, mereka harus lakukan hal demikian. Tidak ada cara lain buat mereka. Nah, menghadapi Liverpool dengan banyak memberikan ruang kepada Liverpool untuk menguasai, mendominasi permainan dengan serangan yang intensitas yang sangat bagus dilakukan oleh anak-anak Liverpool, berat bagi siapapun, apalagi dengan Villarreal. Mereka sulit untuk bisa membuat kejutan lagi. Dengan kekalahan ini saya rasa berat. Ketika mereka melawan Juventus saja di kandang, mereka ditahan imbang 1-1 sebelum menang 3-0 di Turin. Mereka juga hanya menang susah payah melawan Munchen dengan 1 gol. Apalagi mereka melawan Liverpool yang sudah punya bekal 2 gol. Di fase grup juga mereka 2 kali kalah menghadapi MU. Bahkan kalah 0-2 ketika bermain di kandang Villarreal. Dan sangat terlihat kalau saya tarik ke belakang, kita lihat nih. Statistik dari Villarreal, di mana mereka mati kutu tak berdaya kalau bermain dengan Liverpool, karena gayanya beda. Sangat kuat Liverpool ini. Ketika mereka kalah 2-1 di Old Trafford di fase grup melawan MU dengan Telles dan Ronaldo membuat gol saat itu, Villarreal masih bisa membuat 15 tembakan. 7 diantaranya on target, walaupun mereka hanya mendapatkan 1 gol. Mereka mampu memberikan perlawanan juga. Mereka bisa bermain ya, dengan cara yang diberikan oleh Unai Emery. Ada rasa percaya diri mereka bermain di Old Trafford walaupun kalah. Saat mereka menang 3-0 melawan Juventus di Turin, yang membuat mereka itu terus melaju untuk menantang Munchen, mereka bisa mendapatkan 3 on target yang semuanya menghasilkan gol di gawang Szczesny dengan 8 percobaan menembak. Jadi tinggi, mereka juga memberikan perlawanan. Penuh juga dengan rasa percaya diri ketika melawan Juventus. Ketika mereka melawan Munchen bermain di Allianz, karena ini saya lihat dengan compare dengan pertandingan tandang dari Villarreal ya, sejak dari MU, Juve dan juga dengan Munchen, mereka masih bisa menembak 4 kali walaupun kalah secara statistik di ball position. Ada 1 on target dengan gol balasan yang dibuat oleh Samuel Chukwueze untuk membawa tim ini Villarreal lolos ke semifinal untuk menantang Liverpool. Kita lihat kan, kalau kita tarik gambarannya itu masuk ke Anfield, hanya 1 tembakan tanpa on target. Pertama kali mereka dalam sejarah mereka tak berkutik. Dan juga ini akan menjadi evaluasi yang mendalam yang akan dilakukan oleh Emery. Harus bekerja keras. Butuh 3 gol. Tidak mudah menghadapi Liverpool. Jangankan 1 gol aja sangat sulit mereka dapatkan kalau mereka bermain seperti dini hari. Dan pasti kalau bermain terbuka, ini yang ditunggu oleh anak-anak Liverpool. Kalau mereka coba bermain terbuka karena secara kualitas kalah, makanya mereka memilih satu-satunya jalan menghadapi Liverpool itu bertahan. Dan ini cara tepat buat mereka. Namun, sekuat apapun pertahanan yang dibangun oleh Villarreal, mereka akan jebol menghadapi lini serang dari Liverpool. Dan itu sudah dialami juga oleh ATM di fase grup. 2 kali tumbang dengan pertahanan yang kuat. Pemain-pemain ATM yang dilakukan oleh pelatih mereka, Simeone. Itu pun kalah. Bahkan bermain di Wanda Metropolitano kalah 3-2. Liverpool masih bisa membuat 3 gol. Ini yang menjadi kesulitan saya pikir buat Villarreal. Mereka memilih bertahan nantinya di leg kedua. Juga pasti sulit karena mereka butuh gol, butuh menang. Tapi kalau mereka bermain terbuka melawan, ya mungkin ada banyak gol terjadi, tapi tidak akan mungkin mereka bisa menang dengan 3 gol. Paling tidak bisa imbang 1-1, 2-2. Bahkan Liverpool bisa menang. Kalau bermain normal dengan kualitas ada di atas Liverpool yang pimpin, berat bagi Villarreal untuk bisa menang. Karena memang berbeda sekali. Apa yang mereka tampilkan ketika melawan Juve dan melawan Munchen itu jauh sekali melawan dengan Liverpool. Karena mereka terus dalam tekanan. Terus bertahan, hanya mengandalkan serangan balik. Ini yang membuat frustrasi ketika mereka sulit menembus pertahanan Liverpool, sehingga Emery pun harus bisa menarik 2 pemain depan. Arnold dan Juma tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa menembak satupun on target, padahal dia diharapkan untuk bisa mencetak gol, termasuk Lo Celso di sana.
Chukwueze, akhirnya Chukwueze dan Juma harus ditarik keluar karena memang tidak bisa berbuat banyak. Makanya saya bilang bersyukur bagi gawang Ruli ini hanya kebobolan 2. Kalau sampai kebobolan 3, 4, bahkan 5, ini selesai sudah. Habis. Dengan 2 memang mereka masih punya harapan, tapi bermain seperti cara mereka dini hari akan berat. Ini beda level kalau bisa dikatakan di sini dengan antara Villarreal dan Liverpool. Dan memang sekali lagi Liverpool adalah Liverpool yang sangat kuat di Anfield, dan untuk kedua kalinya mereka dalam 6 tahun keluar dari Anfield dengan kepala tertunduk. Villarreal setelah juga di semifinal Liga Eropa pada 6 Mei 2016 mereka datang ke Anfield dan mereka kalah dengan 3-0, tidak juga membuat gol. Sekarang mereka datang juga kalah dengan 2-0. Jadi dalam 2 kunjungan mereka ke Anfield tumbang dengan 5 gol tanpa membuat sebiji gol pun. Jadi memang mereka selalu tersiksa. Dan kita lihat dengan gaya yang dilakukan oleh Jurgen Klopp, mereka boleh mengalami kebuntuan, sulit untuk bisa mencetak gol karena dalamnya pertahanan yang dilakukan oleh Villarreal. Tapi ketika plan A tidak jalan, Klopp akan bermain dengan plan kedua dia, plan DD yang sangat bagus. Ini juga yang terlihat ketika mereka susah mencetak gol ke gawang Everton yang dikawal Jordan Pickford, bermain terlalu dalam. Makanya Everton cuma dengan 17%. Tetapi di babak kedua ada solusi yang membuat akhirnya Liverpool bisa menang dengan 2-0. Dan saya rasa Liverpool sekarang sudah di atas angin. Dan mereka juga tinggal menunggu waktu untuk bisa mengunci satu tiket berada di babak final. Dan pasti kalau menurut saya mereka akan mendapatkan tiket ini. Terlalu pagi, terlalu cepat. Sama juga pertandingan sebelum menghadapi Villarreal. Banyak yang mengatakan juga ini nggak bisa, ini bahaya nih. Ini kuda hitam yang terobsesi dengan hasil lawan Juventus dan juga dengan Munchen. Liverpool bisa dikalahkan, bisa ditahan. Tapi saya tetap yakin. Karena memang beda kualitas. Kalau bisa dilihat. Dari semua lini, Villarreal itu kalah dibandingkan dengan pemain-pemain Liverpool. Dan itu tercermin dalam pertandingan selama 90 menit waktu normal. Mereka nggak bisa bikin apa-apa. Nggak bisa berkembang. Bahkan nggak bisa bermain bola dengan baik. Ya, dengan kecilnya ball position mereka, tembakan juga nggak ada, on target juga nggak ada. Yang ada mereka cuma bertahan, mana bisa. Selama pertandingan berlangsung, kemudian hanya dengan fokus bertahan untuk bisa mendapatkan hasil paling tidak draw, sehingga akan berharap bermain di kandang melawan Liverpool. Siapapun akan bermain demikian, sulit melawan Liverpool. Memberikan kesempatan Liverpool untuk menguasai permainan berat. Dan ini saya rasa bagi Emery, walaupun dia punya semangat untuk bisa mengatakan bahwa leg kedua mereka bisa melakukan yang terbaik, ini hanya kata-kata saja, ucapan dari Emery. Karena saya sudah melihat bahwa kualitas mereka itu di bawah Liverpool. Kalau kita mengacu pada pertandingan dini hari, itu mereka tidak berkembang sama sekali. Jadi Liverpool, saya rasa sudah menggenggam tiket menuju ke babak final UCL. Tinggal bagaimana mereka bisa mengamankan di leg kedua. Ini akan jauh lebih bagus kalau mereka ditahan imbang. Tentunya akan tetap berhati-hati. Atau cuma menang dengan 1-0. Ini bisa memberikan. Tapi ketika menang dengan 2-0, keyakinan itu tumbuh dengan sangat besar. Dan untung tidak 3-0 atau 4-0. Kalau dengan hal demikian ini akan jauh lebih aman. Perlu kerja keras bagi Villarreal di pertandingan kedua. Dan boleh dikatakan dalam tanda kutip perlu keajaiban kalau mereka ingin membalikan dengan 3 gol. Karena dengan bermain terbuka, sulit untuk bisa menantang Liverpool yang punya kedalaman skuad di atas mereka, punya lini serang terbaik di Eropa. Dan bagi Anda yang sudah menebak tepat hasil pertandingan dengan 2-0 antara Liverpool dan Villarreal, kita akan lihat nantinya akan dipilih dulu sebelum diundi. Pasti banyak yang punya tebakan 2-0 untuk mendapatkan hadiah giveaway dari PT SK Prima Eva yang memproduksi Leones. Anda akan bisa mendapatkan sendal-sendal yang keren dari Leones dan 2 buah kaos dari Leones jika menebak dengan tepat. Dan kalau lebih dari 3 pemenang tentunya akan diundi dan akan diumumkan pada
besok hari, termasuk hasil pertandingan antara City dan Madrid yang berakhir 4-3. Sampai di sini pembahasan saya, review dari hasil pertandingan Liverpool 2 dan Villarreal 0. Ciao.